Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lainnya. Pintu gerbang besi tempa yang menjulang tinggi dengan ukiran monogram A dan R, inisial ayah dan ibu yang disepuh emas, adalah penanda pertama transformasi. 8 tahun silam, gerbang ini hanya sepasang pagar kayu yang reot, berderit setiap kali didorong, dan selalu kesulitan menutup rapat. Kini, sebuah sensor otomatis mendeteksinya, dan motor listrik dengan dengungan halus menariknya ke samping, membuka jalan bagi Laras untuk memasuki pekarangan yang nyaris tidak dikenali. Laras memarkirkan mobil sedan sewaan berwarna abu-abu metalik di tempat yang teduh, jauh dari deretan mobil mewah, kerabat dan tamu yang sudah berjejer rapi. Sebagian besar di antaranya adalah SUV Eropa yang kilau bodinya memantulkan sinar matahari sore. Sengaja, tidak ada kebutuhan untuk memamerkan apapun, apalagi membuat keributan. Keputusan untuk menyewa mobil sederhana adalah bentuk ironi yang sengaja diciptakan Laras. Sebuah kendaraan yang harganya tidak sebanding dengan 1/100 dari total uang yang telah dikirimnya ke alamat ini selama hampir 1 dekade. Hawa panas kota langsung menyergap ketika Laras menutup pintu mobil. Namun sensasi itu segera digantikan oleh dinginnya hembusan pendingin udara sentral yang mengalir dari teras depan. Laras melangkah masuk, dan setiap detail yang menyambut pandangan mata sang anak sulung adalah pisau kecil yang menusuk ulu hati satu persatu. Di ruang tamu, kemewahan berteriak tanpa malu-malu. Bukan kemewahan yang berselera, melainkan kemewahan yang dipertontonkan. Sofa-sofa berlapis beludru hijau zamrud yang diimpor dari Milan menempati ruang utama. Laras tahu persis harganya, bahkan detail tanggal pengiriman barang-barang tersebut, karena semua faktur tersebut melewati persetujuan Laras melalui surel rahasia dengan desainer interior setahun lalu. Di dinding, terpajang cermin Venetian antik yang dibingkai ukiran daun emas tebal. Pantulannya menangkap Laras, seorang wanita berusia 30 tahun yang tampak letih dengan balutan blus katun polos dan celana panjang hitam yang nyaman kontras yang menyakitkan dengan lingkungan sekeliling. Di atas meja kopi marmer Carrara, sebuah nampan perak berisi permen nougat disajikan bersama set cangkir porselen Limoges. Tepat di sebelahnya, tergeletak tanpa peduli sebuah tas tangan kulit berwarna trench dengan logo Gucci yang timbul samar. Bukan tas Laras. Tentu saja, itu milik Santi. Laras ingat betul transfer mendadak yang diminta Santi dengan alasan bonus dari kantor 2 bulan lalu transfer, yang ternyata cukup untuk membeli tas desainer terbaru itu. Adik Laras selalu tahu bagaimana cara menamai permintaannya dengan indah. Berdiri di ambang pintu, Laras merasakan betapa ironisnya kehidupan yang ia ciptakan ini. Bangunan megah dengan luas 1000 meter persegi yang berdiri tegak ini, yang kini menjadi simbol status sosial keluarga mereka di mata masyarakat, adalah sebuah monumen bisu atas kesendirian Laras. Sebuah trofi mewah yang dibayar tunai, bukan hanya oleh uang hasil keringat Laras, tetapi juga oleh pengorbanan masa mudanya, kesendiriannya di negeri orang, dan ketiadaan cinta yang tulus dari keluarganya sendiri. 8 tahun lalu, jantung Laras berdegup kencang. Bukan karena kelelahan, melainkan karena adrenalin dan kegembiraan. Di layar monitor komputer, tertera saldo bank yang fantastis angka, yang bahkan 8 tahun lalu sudah cukup untuk mengubah nasib keluarga. Posisi sebagai Head of Business Development di perusahaan teknologi multinasional di Singapura yang baru saja direbutnya di usia 22 tahun, benar-benar mengubah segalanya. Malam itu seharusnya menjadi malam perayaan pribadi. Namun, telepon dari ayah tiba. Suara ayah terdengar bergetar. Sebuah investasi properti yang salah, ditambah pengobatan ibu yang mendadak serius, telah menyedot seluruh tabungan keluarga, bahkan meninggalkan utang yang mencekik. Rumah keluarga yang selama ini menjadi satu-satunya
Aset mereka terancam disita dalam hitungan bulan. Laras menatap angka saldo di layar. Angka itu jauh lebih besar daripada utang keluarga. Ia bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Di seberang sambungan, ayah terdengar putus asa. Maafkan ayah, nak. Mungkin kamu harus menunda kuliah S2-mu. Kita harus jual rumah ini. Demi Santi, dia masih butuh tempat tinggal dekat kampus. Seketika, sebuah keputusan tercipta di benak Laras. Bukan keputusan rasional, melainkan sebuah dorongan emosional yang murni. Laras tidak ingin mereka menjual rumah itu, simbol kenangan, demi menyelamatkan citra ayah dan ibu di hadapan Santi. Laras tidak ingin Santi mengetahui bahwa mereka pernah berada di ambang kehancuran. Laras ingin melindungi mereka semua, tanpa imbalan, tanpa rasa berutang. Ayah, aku akan kirim sebagian uang untuk biaya ibu. Anggap saja ini bonus pertamaku. Untuk rumah, aku punya rencana. Ada temanku, seorang pengusaha, yang sedang mencari investasi properti. Biar aku yang bicara. Aku akan minta dia menyuntikkan dana. Tapi dia minta dirahasiakan. Dia tidak mau ada yang tahu dia beramal. Alasan yang sempurna. Donatur misterius. Orang tua Laras, yang terlalu sibuk dalam keputusasaan, langsung setuju. Sejak hari itu, krisis diselesaikan, utang terbayar, perbaikan dimulai, dan setiap bulan, Laras secara rutin mengirimkan transfer yang jumlahnya terus meningkat seiring naiknya karier dan gaji Laras. Jumlah itu disamarkan sebagai dana operasional dari rekan investasi misterius atau dana sewa properti tambahan. Total akumulasi selama 8 tahun, 1,8 miliar, sebuah angka yang tersimpan rapi di spreadsheet terenkripsi Laras, yang kini membiayai segala kemewahan di sekelilingnya, termasuk tas Gucci Santi. Laras menarik napas dalam-dalam, mengembalikan diri ke saat ini. Pesta syukuran, kenaikan jabatan Santi sebagai manajer pemasaran di perusahaan kosmetik lokal. Laras, astaga, kamu sudah sampai. Kenapa tidak bilang? Suara ibu datang, bernada terkejut yang berlebihan. Ibu, dengan gaun Chanel krem yang tampak sempurna dipadukan dengan perhiasan emas berlian, mendekati Laras. Wajah ibu yang biasanya hangat, khusus untuk Laras, selalu diselimuti lapisan kritik halus yang sulit didefinisikan, seperti selaput tipis es yang membekukan. Laras mencium tangan ibu dengan lembut. Aku baru mendarat, Bu. Aku hanya bawa diriku. Penerbangan panjang. Ibu segera menyipitkan mata, meninjau penampilan Laras dari ujung kaki hingga kepala blus katun sederhana yang dibeli Laras dari butik lokal. Bukan butik mahal di Orchard Road. Lihatlah dirimu. Nak, kakak direktur utama di Singapura, datang ke pesta syukuran adiknya sendiri, seperti mau belanja di pasar. Kenapa tidak pakai setelan Diormu yang waktu itu kamu kirim untuk ayah? Atau minimal, kenakan shawl Louis Vuittonmu yang dulu kamu berikan sebagai hadiah Natal? Ibu mendesah dramatis. Kamu ini Laras, selalu begini. Kamu harus tahu cara membawa diri. Laras menahan napas, menanggapi dengan senyum datar. Setelan itu untuk ayah. Bu, bukan untukku. Aku nyaman begini. Nyaman. Bukan itu masalahnya. Ini masalah etika dan citra. Santi sebentar lagi akan berbaur dengan kolaga-kolagonia yang sosialita. Mereka akan melihatmu. Mereka akan bertanya, siapa wanita berpakaian biasa itu? Dan saat mereka tahu itu kakak Santi, mereka akan berbisik. Bisikan itu yang ibu tidak suka. Laras ingin sekali berteriak, kenapa ibu begitu peduli dengan bisikan mereka? Padahal uang yang membayar AC sentral dan gaun Chanel ibu ini datang dari bisikanku di bank setiap bulan. Namun, seperti 8 tahun terakhir, Laras memilih menelan rasa sakit itu. Tiba-tiba, Santi muncul, seperti malaikat yang turun dari langit, dengan gaun sutra yang memeluk lekuk tubuhnya dan aura percaya diri yang memancar. Rambutnya ditata sempurna, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan Audemars Piguet yang baru. Kakak,
Kau sudah datang. Aku tidak melihatmu tadi. Santi mencium pipi Laras. Ciuman yang terasa cepat dan dingin. Aku baru saja sampai, San. Selamat atas kenaikan jabatannya. Ucapan Laras tulus. Meskipun ada lapisan kepahitan yang menyelimuti, Santi tersenyum lebar. Menoleh ke ibu. Ibu, aku bilang apa? Dia pasti datang terlambat. Kakak terlalu sibuk mengejar karier, sampai lupa dengan keluarga. Aku sudah berusaha memberinya nasihat agar mencari pasangan, tapi dia bilang, itu tidak penting. Aku jadi khawatir, Bu. Ibu mengangguk setuju. Benar, Nak. Kamu lihat Santi Laras? Baru saja dia naik jabatan. Dan dia sudah merencanakan liburan mewah ke Maladewa bersama suaminya. Dia sudah mapan. Dia tahu cara membahagiakan orang tua setidaknya dengan tidak membuat kami khawatir akan masa depannya. Kalau kamu, ibu menghela napas panjang, tatapannya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Kalau kamu seperti adikmu, rumah ini tak akan serepot ini. Untung ada Santi. Kalimat itu, yang bukan pertama kalinya Laras dengar, menghantamnya telak seperti palu godam. Serepot ini, batin Laras menjerit. Rumah ini tidak akan ada tanpa diriku. Rumah ini akan menjadi tanah lapang berlumut jika aku tidak menyuntikkan dana besar-besaran. Laras menoleh ke ayah yang baru saja keluar dari ruang kerja. Wajahnya tampak lelah dan menghindari tatapan mata Laras. Ayah mungkin satu-satunya yang menyadari ada yang salah. Tetapi ayah terlalu pengecut, terlalu pasif untuk membela sang anak sulung. Dalam keheningan batin yang membeku, Laras memutuskan. Kesabaran Laras, yang telah ditabung selama 8 tahun, kini habis. Transfer 1,8 rupiah semiliar tidak bisa dibandingkan dengan sindiran menyakitkan ini. Laras hanya membalas tatapan ibu dengan senyum misterius yang tidak dimengerti sang ibu. Aku mengerti, Bu. Mari kita nikmati pestanya. Aku akan duduk di sana, di dekat karangan bunga, agar tidak mengganggu kemapanan Santi. Laras melangkah pergi, meninggalkan ibu yang bingung dengan respons yang tidak terduga itu. Laras tahu, kedatangan sang anak sulung kali ini tidak akan berakhir seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya. Malam ini adalah permulaan. Musik jazz lembut dari grup kuartet yang disewa Santi mengalun, mengisi setiap sudut rumah. Lampu kristal bohemia yang baru dipasang di ruang makan memantulkan kilauan mewah ke seluruh ruangan. Total biaya untuk malam ini, termasuk makanan catering bintang 5, rangkaian bunga segar dari 4 jenis mawar impor, dan minuman champagne yang mengalir tanpa henti, hampir setara dengan cicilan apartemen starter pack di pusat kota. Semua, dari hidangan penutup yang disajikan di piring keramik Italia hingga taplak meja sutra, dibayar dari kantong Laras uang yang disamarkan sebagai dana tak terduga dari rekan bisnis ayah setahun lalu. Laras mengambil posisi strategis, memilih kursi di sudut ruang keluarga, diapit oleh rak buku tinggi dan jendela besar yang menghadap ke kebun belakang yang terawat sempurna. Dari sana, Laras bisa melihat seluruh drama. Laras menjadi penonton di teater yang sepenuhnya ia biayai. Tamu-tamu berdatangan silih berganti. Kebanyakan adalah rekanan bisnis ayah dan ibu, serta teman-teman sosialita ibu yang gemar bergosip. Mereka semua mengenakan pakaian formal yang mahal, menyemburkan aroma parfum kelas atas, dan memancarkan aura kelas atas yang artifisial. Setiap tamu yang kebetulan berpapasan dengan Laras hanya menyapa Laras dengan basi-basi yang dingin, disusul dengan pertanyaan yang menusuk. Kapan menikah, Nak? Karier sudah tinggi. Tapi nanti siapa yang urus di rumah? Atau sudah lama di Singapura? Jangan sampai lupa mencari pria lokal yang baik. Ingat, usia tidak menunggu. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ditujukan kepada Santi. Adiknya adalah definisi kesempurnaan di mata masyarakat mereka. Menikah, karier yang stabil di kota yang sama dengan orang tua, dan selalu terlihat elegan. Santi
Sang bintang malam tampil memukau dalam balutan gaun sutra bergendi yang disokong dengan perhiasan berlian imitasi yang tampak sungguhan dibeli dengan kartu kredit. Laras lagi-lagi. Dia berdiri di bawah pantulan lampu kristal, memegang gelas champagne dengan gestur yang elegan, mendengarkan pujian dan sanjungan dengan senyum yang dipoles. Santi adalah pusat gravitasi, sebuah matahari yang dikelilingi planet-planet yang memujanya. Laras menyaksikan adegan itu dengan kejernihan yang menyakitkan. Dirinya adalah bayangan di balik panggung yang megah ini. Seorang arsitek yang karyanya diakui, namun namanya disembunyikan. Laras mengingat percakapan Laras dengan ayah pagi tadi. Ayah, saat sedang sarapan, terlihat sedikit cemas. Laras, uang kiriman bulanan yang biasa datang dari rekan bisnis itu, bulan ini agak terlambat. Ibu jadi gelisah. Takutnya pengeluaran bulan ini jadi defisit. Ayah sudah coba bilang, jangan khawatir. Tapi ibu tidak dengar. Laras menenangkan ayah dengan meyakinkan. Sudah aku urus. Ya, ada sedikit masalah di bank. Nanti malam sudah masuk. Ayah tidak usah khawatir. Biarkan aku yang urusi. Ayah fokus saja pada pesta Santi. Ayah hanya menghela napas. Tampak bersalah, namun tetap lega. Begitulah dinamika mereka. Laras menanggung segalanya. Dan ayah menanggung keheningan. Tiba-tiba, musik berhenti. Ibu naik ke panggung kecil yang didirikan di ruang tengah, mengambil mikrofon dengan anggun. Ibu terlihat bangga dan bahagia, memulai pidato sambutan yang, seperti yang sudah Laras duga, segera berubah menjadi sebuah ode, sebuah pujian epik untuk Santi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Malam ini, kami merayakan bukan hanya kenaikan jabatan Santi, putri bungsu kami, tetapi juga kematangan dan kedewasaan dirinya. Suara ibu lantang dan jelas. Kami bersyukur kami punya Santi. Dia tidak hanya membawa kebahagiaan rumah tangga yang kami dambakan, tentu saja itu hal utama, tetapi dia juga memberikan stabilitas emosi. Dia selalu ada, mendampingi kami. Dia selalu tahu apa yang terbaik untuk dirinya dan kami. Di usianya yang muda, dia sudah mapan, sudah berumah tangga. Kami sebagai orang tua merasa tenang. Mata ibu menyapu kerumunan, berhenti sejenak pada Laras yang duduk diam di sudut. Pandangan itu adalah teguran bisu. Sungguh, tanpa anak yang berbakti dan sesempurna Santi, kami tidak tahu bagaimana rumah ini akan berdiri. Dia menjaga kehormatan keluarga. Dia memberikan contoh yang baik. Dia adalah pilar kami. Santi kemudian mengambil mikrofon. Air mata yang tampak sangat tulus mulai menetes di pipinya. Ia memeluk ibu dengan erat. Terima kasih, Bu. Tentu saja aku berjuang keras, tapi aku senang bisa menjadi pilar keluarga. Aku berharap semua yang ada di sini, terutama kakakku, Laras, bisa menemukan kebahagiaan dan stabilitas seperti ini. Kata stabilitas diucapkan Santi dengan penekanan yang berlebihan. Seolah-olah karier cemerlang Laras, perjalanan internasionalnya, dan pencapaian finansialnya hanyalah gelembung yang rapuh. Itu bukan harapan. Itu adalah sindiran yang dikemas dalam kebaikan palsu. Laras merasakan kemarahan yang dingin merambat di dalam tulang Laras. Laras memejamkan mata sejenak, membayangkan tumpukan dokumen transfer bank di laci brankas Laras, dokumen yang akan meruntuhkan seluruh sandiwara elegan ini. 1,8 miliar. Angka itu jauh lebih stabil daripada pernikahan Santi yang baru berusia 3 tahun dan sudah diguncang isu perselingkuhan suami Santi, isu yang juga Laras bantu tutupi dari ayah dan ibu dengan sedikit uang sogokan. Setelah pidato usai, acara kembali cair. Ibu mendekati sekelompok kerabat yang membicarakan keberhasilan Santi di perusahaan kosmetik. Laras, yang kebetulan sedang mencari air putih, berjalan mendekat. Tante Rina bilang, Santi benar-benar anak emas. Bagaimana cara ibu mendidiknya?
Tanya salah satu kerabat. Ibu tertawa ringan. Tawa yang terdengar palsu dan sombong. Ibu melirik sekilas ke arah Laras yang berdiri sekitar 5 langkah di sampingnya. Tatapan menghakimi itu kembali. Bahkan lebih kuat karena dipamerkan di depan publik. Kami hanya mengarahkan yang terbaik, kata ibu. Suaranya sedikit meninggi agar Laras mendengarnya. Santi memang terlahir dengan bakat sosial. Dia pandai menempatkan diri. Dia tidak ambisius berlebihan sampai lupa kodratnya sebagai wanita. Ibu kemudian menoleh sepenuhnya ke arah Laras dan melontarkan kalimat pamungkas yang menjadi titik didih kesabaran Laras. Kalau kamu seperti adikmu, rumah ini tak akan serepot ini. Untung ada Santi. Serepot ini. Laras berdiri kaku. Buku-buku jarinya memutih, mencengkeram erat gelas air mineral yang dipegang Laras. Kalimat yang sama diucapkan 2 kali dalam 1 hari. Laras mendongak, matanya bertemu langsung dengan mata ibu. Di mata Laras tidak ada lagi rasa sakit yang disembunyikan, melainkan keputusan yang keras. Cukup. Jika stabilitas yang mereka cari, aku akan tunjukkan stabilitas macam apa yang sesungguhnya menopang lantai marmer dan lampu kristal ini. Laras berbalik, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan melewati ayah, yang hanya bisa memberikan pandangan mata, memohon, dan menuju tangga. Laras harus masuk ke kamar tidur lama. Laras, ia butuh waktu. Laras harus menenangkan diri sebelum ia merusak pesta ini. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kebenaran yang dingin dan tak terbantahkan. Pesta dan puja-puji ini adalah teater yang harus segera ditutup. Dan Laras, sang penyandang dana tunggal, akan menjadi sutradaranya. Malam ini, semua tirai akan tersingkap. Dan setiap kemewahan, mulai dari Gucci hingga Chanel, akan kehilangan kilau palsunya. Kamar tidur lama Laras terasa seperti kapsul waktu yang beku. Udara di dalamnya dingin dan pengap, berbau kapur barus yang menyengat, kontras dengan aroma mawar impor dan parfum mahal di lantai bawah. Laras duduk di tepi ranjang berukuran single yang terasa terlalu kecil untuk badannya yang kini dewasa. Ruangan ini tidak pernah direnovasi. Berbeda dengan kamar Santi, yang kini menyerupai suite hotel bintang 5 tentu saja, dengan biaya dari dana operasional Laras. Dari jendela kamar, yang menghadap ke kebun, Laras bisa melihat situ sisa kemeriahan pesta. Lampu-lampu taman masih menyala, menerangi kolam renang baru yang berkilauan. Sebuah kolam renang yang pembangunannya dulu diusulkan Santi, dan secara ajaib didanai oleh kiriman dana besar Laras. Pukul 1 dini hari, suara tawa dan obrolan tamu sudah lama menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Sesekali terpotong oleh suara piring pecah dari dapur yang sedang dibersihkan oleh catering. Laras tidak bisa tidur, kepalanya penuh dengan kalimat ibu. Kalau kamu seperti adikmu, rumah ini tak akan serepot ini. Laras meninggalkan kamar, langkah kaki pelan menuruni tangga kayu, menuju dapur untuk mengambil segelas air dingin. Saat melewati kamar tidur utama ayah dan ibu, langkah kaki Laras terhenti. Suara ibu terdengar lirih, namun jelas, menembus pintu kayu mahoni tebal. Ibu sedang berbicara dengan ayah. Ayah, ibu khawatir sekali. Suara ibu dipenuhi kecemasan. Bukan kegembiraan setelah pesta. Tagihan catering saja hampir 100 juta. Bulan ini, pembayaran cicilan perabot Hermes yang kita beli di Prancis jatuh tempo. Kenapa dana misterius itu belum masuk? Ayah menjawab dengan suara rendah. Terdengar lelah. Sudah ibu? Sudah ayah bilang, Laras yang akan mengurusnya. Dia pasti punya alasan. Jangan cemas berlebihan. Bagaimana tidak cemas? Ya, kalau dana itu tidak masuk, kita harus menjual salah satu perhiasan ibu. Harga sofa yang ini saja. Ayah tahu sendiri. Harganya sama dengan mobil baru. Kenapa Laras harus mengurusnya? Kenapa dia tidak memberitahu saja? Kenapa dana itu telat? Dia itu terlalu mandiri. Terlalu tertutup.
Ibu menghela napas dramatis. Sungguh, Laras itu selalu membuat keadaan jadi rumit dengan kerahasiaannya. Laras bersandar di dinding koridor, merasakan seolah ada tangan tak kasat mata meremas jantung Laras. Merumitkan, Laras merahasiakannya untuk melindungi mereka dari kepanikan, dari rasa berhutang, dari rasa malu di hadapan kerabat. Dan kini, kerahasiaan itu malah dicap sebagai kerumitan. Ibu, ayah mencoba bersuara lagi. Laras sudah berbuat banyak untuk kita. Dia tidak pernah minta apa-apa. Biarkan saja. Mungkin transfer antar negara butuh waktu. Dia anak yang cerdas dan bertanggung jawab. Dia pasti sudah memikirkan semuanya. Bertanggung jawab, memang, tapi tanggung jawab macam apa yang tidak bisa dibanggakan di depan umum? Ibu membantah dengan nada sinis. Laras selalu menghilang. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Siapa yang harus ibu ajak bicara tentang renovasi rumah ini? Santi. Siapa yang menemani ibu mencari gorden? Santi. Laras menelan ludah. Gorden yang dimaksud ibu adalah gorden sutra berharga ratusan juta. Laras tahu persis, karena faktur pembeliannya juga dikirim ke Laras. Laras itu punya ambisi yang terlalu besar sampai lupa bahwa wanita harus punya stabilitas emosi, bukan hanya stabilitas finansial. Lihat Santi, dia tenang, dia punya keluarga utuh di samping kita. Laras itu mandiri, dia tak butuh pujian. Santi yang harus kita jaga citranya, yang harus kita dukung secara sosial di sini. Kalimat itu, Laras itu mandiri, dia tak butuh pujian, adalah pukulan yang paling mematikan. Itu bukan pujian atas kemandirian, melainkan izin untuk mengabaikan dan meniadakan Laras. Sebuah justifikasi yang sempurna bagi ibu untuk memberikan seluruh cinta dan perhatian yang tersisa kepada Santi. Sementara Laras dibiarkan sendirian di puncak gunung es yang ia bangun sendiri. Laras mundur perlahan. Sehelai air mata panas menetes di pipi. Air mata itu bukan karena Laras haus akan uang, melainkan karena haus akan pengakuan dan kasih sayang. Laras memberikan 1,8 rupiah miliar yang tidak diminta sebagai bentuk kasih sayang. Dan balasan yang Laras dapatkan adalah, kalau kamu seperti adikmu, rumah ini tak akan serepot ini. Malam itu, di koridor yang dingin, Laras tidak hanya mendengarkan pengkhianatan dari orang tua, Laras mendengarkan penolakan yang paling mendalam. Laras menyadari bahwa rahasia yang Laras jaga untuk kebahagiaan mereka telah menjadi alat yang membenarkan penolakan mereka. Laras kembali ke kamar. Malam yang dingin di kamar tidur lama itu terasa jauh lebih hangat daripada hati Laras. Laras membuka koper, mengeluarkan tablet kerja Laras. Jemari Laras yang gemetar menyentuh layar. Waktunya mengubah rencana. Tidak ada lagi donatur misterius. Fajar menyingsing di timur. Langit kota perlahan berubah dari nila gelap menjadi jingga yang menyala. Laras sudah siap. Tidak ada sarapan keluarga yang canggung. Tidak ada perpisahan yang manis. Laras hanya meninggalkan catatan singkat di meja kopi tepat di sebelah tas Gucci milik Santiang, berbunyi, "Aku harus kembali kerja. Urusan donatur sudah beres." Laras, mobil sedan sewaan itu, melaju meninggalkan gerbang besi tempa megah. Di kaca spion, Laras melihat rumah itu menyusut, monumen kebohongan yang tampak sempurna di bawah sinar mentari pagi. Laras merasa lega, sekaligus dihantui oleh rasa sakit yang menusuk. Laras segera menuju bandara. Dalam perjalanan menuju Singapura, pikiran Laras tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan kepastian yang tajam. Laras tidak bisa lagi membiarkan narasi keluarga ini ditulis oleh kebohongan Santi dan kebutaan ibu. Laras harus menunjukkan kenyataan, betapa buruk dan menyakitkannya pun itu. Setibanya di apartemen Laras di kawasan bisnis, Laras langsung menghadap ke jendela kaca besar yang menyuguhkan pemandangan kota metropolis yang sibuk. Disinilah, di tengah ketinggian dan kesibukan, Laras membangun kekaisaran finansial,
Laras, kekuatan Laras adalah stabilitas yang sesungguhnya. Laras menghubungi sekretaris Laras, seorang wanita parubaya yang sangat profesional dan diskret, bernama Susan. Susan, aku perlu sesuatu yang mendesak. Rekapitulasi lengkap. Semua transfer dana keluar ke rekening nama bank lokal keluarga selama 8 tahun terakhir. Detail per bulan, dengan nama pengirim Laras rantau, dan nama penerima yang ada di daftar rahasia itu. Susan, yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh Laras, menjawab tanpa bertanya. Tentu, Nona, apakah Anda memerlukan konversi mata uang dan total akumulasi? Ya, konversi ke rupiah per hari ini. Aku ingin totalnya dicetak tebal. Pastikan semuanya terformat sebagai dokumen resmi bank, dengan stempel dan tanda tangan legalisir. Paling lambat, lusa pagi. Kirimkan dalam format digital dan cetak kirim ke alamat rumahku. Laras mengakhiri panggilan. Jantung Laras berdebar kencang. Momen ini lebih menantang daripada negosiasi kontrak senilai miliaran dolar. Negosiasi ini menyangkut harga diri dan cinta. Laras membuka laptop dan mengakses spreadsheet pribadi Laras. Laras melihat angka itu lagi. 1,8 rupiah 0,00. Total dana yang telah Laras korbankan, uang yang seharusnya bisa Laras gunakan untuk S2 di Harvard, membeli properti eksklusif di Eropa, atau bahkan hanya untuk membiayai liburan mewah yang sama seperti yang direncanakan Santi. Laras menghubungi sahabat Laras, Arya, seorang pengacara yang tahu selek-belok dilema Laras. Aku akan melakukannya. Ya, kata Laras, suaranya parau. Aku akan menjatuhkan bom itu. Arya terdiam di seberang telepon. Laras, kamu yakin kebenaran itu tajam? Begitu dokumen itu keluar, tidak ada jalan kembali. Kamu akan merusak ilusi yang selama ini membuat mereka tenang. Ilusi itu sudah menghancurkanku, Arya. Ibu mengatakan, aku membuat rumah ini serepot ini. Santi berdiri di tengah ruangan dan berkata, rumah ini sudah jadi kenangan, kalau bukan karena dia. Aku lelah memikul pilar yang tidak diakui. Laras menarik napas, mencoba menstabilkan emosi. Aku ingin mereka tahu, pilar rumah ini bukan Santi. Laras menjeda. Aku akan mengirimkan mereka surat singkat. Ultimatum? Ultimatum apa? Tanya Arya, hati-hati. Aku akan mengatakan, aku kembali minggu depan untuk acara keluarga. Dan saat acara itu, aku akan mengungkapkan donatur misterius. Aku akan memberi mereka waktu 1 minggu untuk mencerna kemungkinan terburuk, sebelum aku sendiri yang menyerahkan dokumen itu ke tangan ibu. Mata Laras terpaku pada patung kecil Herm S yang Laras letakkan di meja kerja. Laras hadiah kecil yang Laras beli sendiri, bukan untuk dipamerkan di rumah. Aku tidak ingin membuat mereka bangkrut. Aku hanya ingin mereka mengakui. Aku hanya ingin ibu meminta maaf karena membandingkan harga diriku dengan status pernikahan Santi. Tutup Laras. Laras menutup telepon. Setelah 8 tahun, Laras akhirnya menarik pemicu. Dokumen 1,8 rupiah miliar sedang disiapkan. Laras akan menggunakan satu-satunya bahasa yang dipahami keluarga Laras. Angka dan keterbukaan. Laras tidak akan lagi menjadi bayangan. Laras akan kembali, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai kebenaran yang tidak terhindarkan. Laras segera mengirimkan surel singkat kepada ibu, ayah, dan Santi. Surel itu hanya berisi 2 kalimat. Laras akan memastikan, saat Laras kembali, semua akan tahu, Laras datang bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi untuk menghadapi kenyataan. Surel itu berbunyi, subjek, konfirmasi kepulangan penting, aku akan kembali minggu depan. Ada hal yang sangat penting mengenai donatur misterius yang harus kita bicarakan bersama. Aku harap kalian menyiapkan waktu. Laras menekan tombol send. Jari-jari Laras terasa dingin. Permainan sudah dimulai. Pagi di Jakarta,
terasa cemas. Surel yang dikirim Laras dari Singapura, yang singkat dan tanpa basa-basi, berhasil menampar ketenangan artifisial keluarga. Di rumah besar itu, yang kini terasa dingin dan sepi, tanpa kemeriahan pesta, ayah, ibu, dan Santi berkumpul di ruang makan ruangan yang paling jarang mereka gunakan. Karena perabotan Hermisnia yang terlalu mahal untuk dipakai sehari-hari. Ibu menatap Santi. Wajahnya pucat. Kenapa Laras begitu misterius? Kenapa harus membicarakan donatur misterius itu minggu depan? Bukankah itu urusan ayahmu? Santi, yang masih mencoba menghilangkan bau champagne dari pakaiannya, menjawab dengan nada kesal. Aku tidak tahu, Bu. Kakak memang selalu suka membuat hal sepele jadi dramatis. Mungkin dia hanya ingin pamer bahwa dia masih terlibat. Mungkin dia ingin memberitahu kita bahwa donatur itu akan membeli rumah baru yang lebih besar dan dia yang mengurusnya. Membeli rumah baru? Mata ibu berbinar sesaat. Lalu kembali cemas. Tapi, kita baru saja membeli furnitur baru untuk rumah ini. Pembayaran cicilan yang ini saja membuat ibu tidak bisa tidur. Kalau donatur itu menarik diri, kita akan bangkrut. Ibu memegang kalung berliannya dengan gelisah. Ayah, yang tampak paling tertekan, hanya menyesap kopinya perlahan. Ayah merasa ada yang janggal. Ayah ingat tatapan Laras malam itu, tatapan seorang jenderal yang baru saja menarik mundur pasukannya sebelum meluncurkan serangan nuklir. Itu bukan tatapan kemarahan biasa. Ayah tidak tahu, kata ayah pelan. Tapi, ayah merasa Laras tidak sedang dalam suasana hati yang baik saat dia pergi. Kenapa? Karena dia melihat aku dipuji, dan dia tidak. Santi menyambar dengan nada sarkasme, menyembunyikan kecemburuan yang mendalam terhadap kesuksesan finansial Laras. Bukan itu, San. Bantah ayah. Ibu, kamu mengatakan hal yang tidak perlu saat pesta, tentang Laras yang tidak sepertimu. Dan betapa merepotkannya dia. Ibu melotot. Memangnya salah? Aku hanya mengungkapkan fakta. Laras tidak stabil secara emosi. Dia masih sendiri. Dia sibuk. Sementara Santi adalah lambang kedewasaan dan kebahagiaan sejati. Tapi Laras tidak pernah meminta imbalan apapun untuk bantuannya, Bu. Kata ayah. Kali ini suaranya sedikit lebih tegas. Dia mengirimkan uang yang sangat besar. Dan kita tidak pernah benar-benar bertanya bagaimana keadaannya. Kita hanya sibuk membandingkannya dengan Santi. Santi segera menyela, melindungi posisinya. Ayah, kakak Laras yang memilih untuk merahasiakannya. Dia memilih untuk tidak menceritakan kekayaan Laras. Kalau saja dia lebih terbuka, dia pasti mendapat pujian. Aku yang selalu ada di sini. Aku yang menemanimu ke butik Herm. Aku yang memberimu cucu. Tentu saja. Aku yang pantas menerima pujian itu. Santi kemudian menambahkan, mencoba mengalihkan pembicaraan. Mungkin donatur misterius itu adalah suami dari ibu-ibu sosialita yang kita kenal. Mungkin donatur itu meminta Laras untuk mengatur pertemuan dengan kita karena dia ingin berinvestasi lagi. Atau dia ingin membeli properti di dekat sini. Kakak mungkin hanya ingin membuat kita penasaran. Ayah menatap Santi dengan keraguan. Santi selalu melihat segalanya dari sudut pandang keuntungan dan gengsi. Selama seminggu itu, ketegangan menyelimuti rumah itu. Ibu sibuk menelepon Laras, tetapi Laras selalu beralasan sibuk rapat dan hanya membalas pesan singkat. Tenang, Bu. Donatur akan datang minggu depan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kecuali kebenaran. Kata kebenaran itu menggerogoti pikiran ibu, memicu rasa bersalah terpendam. Ibu mulai mengingat kembali setiap sindiran yang pernah ibu lontarkan kepada Laras selama 8 tahun terakhir. Setiap gaun Chanel baru yang ibu beli, setiap kali ibu memamerkan Santi di depan kerabat, rasa cemas itu mulai bercampur dengan rasa takut. Ayah, di sisi lain, mulai mempersiapkan diri. Ayah adalah satu Satania
yang menyadari bahwa Laras tidak hanya akan mengungkap identitas donatur, tetapi juga harga yang harus Laras bayar untuk merahasiakannya. Ayah tahu, badai akan datang. Bab 6. Kembali sebagai jenderal minggu berikutnya, Laras tiba di Bandara Jakarta. Kali ini, Laras tidak menyewa mobil sederhana. Laras meminta kantor Laras di Jakarta untuk menyiapkan mobil dinas, sebuah Mercedes-Benz hitam yang panjang dan disopiri oleh seorang pria berseragam rapi. Laras ingin, untuk pertama kalinya, kemewahan Laras diakui, bukan sebagai kesombongan, tetapi sebagai pilar yang sesungguhnya. Laras mengenakan setelan kerja yang tajam, blus sutra berwarna gading, dan jam tangan Patek Philippe yang sederhana, namun tak ternilai harganya. Penampilan Laras memancarkan otoritas dan kontrol penuh. Laras tidak lagi datang sebagai anak perempuan yang tidak stabil, melainkan sebagai direktur utama yang mengendalikan pasar regional. Di dalam tas kerja Hermes asli milik Laras, yang Laras beli sendiri, bukan dengan dana keluarga, tersimpan amplop coklat tebal yang disegel dengan lak merah. Di dalamnya terdapat salinan dokumen bank yang Laras minta sebuah narasi finansial keluarga selama 8 tahun terakhir. Tujuan pertama Laras bukanlah rumah itu, melainkan butik perhiasan mewah tempat ibu sering berbelanja. Laras ingin mengumpulkan satu informasi penting. Laras memasuki butik itu, disambut oleh manajer yang mengenali Laras sebagai klien utama. Meskipun Laras biasanya bertransaksi secara daring. "Nona Laras." Suatu kehormatan, sapa manajer itu dengan membungkuk hormat. Laras langsung ke intinya. "Aku ingin menanyakan tentang perhiasan terakhir yang dibeli oleh ibuku, Nyonya Rantau. Kalung berlian yang dia kenakan saat pesta Santi minggu lalu." Manajer itu segera memeriksa data. "Ah, Nona, itu adalah kalung tetesan Dewi Fortuna. Ibunda Anda memesannya 3 bulan lalu. Pembayarannya dilakukan secara bertahap, dan ada 1 kali transfer yang ditujukan langsung dari rekening." "Ah, ya, rekening Anda, Nona Laras." Laras mengangguk. "Tepat. Aku ingat. Aku ingin tahu harga pastinya dan status cicilan terakhir." Setelah manajer itu memberikan detail angka yang mengejutkan, Laras meminta sesuatu yang lebih. "Aku ingin Anda membuatkan sertifikat penilaian resmi untuk kalung itu. Dan juga, aku ingin Anda mencarikan aku perhiasan yang sangat mahal. Sesuatu yang akan menjadi statement. Kalung yang melampaui tetesan Dewi Fortuna milik ibu, 5 kali lipat harganya." Laras mengeluarkan ponsel Laras. "Ini adalah foto kalung yang Ibu Santi kenakan minggu lalu. Aku ingin sesuatu yang membuat Ibu Santi tidak akan pernah lagi membandingkanku dengan adikku." Manajer itu terdiam, lalu tersenyum lebar. "Tentu, Nona Laras, Anda tahu, di sini uang bukan hanya sekadar pembayaran, tetapi juga bentuk kekuatan. Kami punya koleksi The Celestial Star. Itu adalah statement terkuat yang pernah kami jual." Laras meninggalkan butik itu dengan 2 dokumen penting. Salinan sertifikat penilaian kalung ibu dan faktur pembelian kalung baru yang harganya membuat kalung ibu tampak seperti mainan. Laras akan kembali ke rumah bukan hanya dengan dokumen bank yang mengungkap masa lalu, tetapi juga dengan bukti kekuasaan Laras di masa kini. Ketika mobil mewah Laras memasuki gerbang besi tempa yang menjulang, kali ini dengan pengawalan yang rapi, ketenangan rumah itu pecah. Ayah, ibu, dan Santi, yang sedang menanti di ruang tamu, terkejut melihat skala kedatangan Laras. "Kakak datang dengan mobil dinas?" bisik Santi tidak percaya. Mencoba mengintip sopir pribadi Laras yang berdiri tegak di samping pintu. Laras melangkah masuk. Aura Laras berbeda. Laras bukan lagi tamu yang diizinkan duduk di sudut. Laras adalah jenderal yang kembali ke markas, siap untuk mengambil alih komando. Laras menatap ibu, ayah, dan Santi satu persatu. Senyum tipis terukir di bibir Laras. "Selamat sore, maaf membuat kalian menunggu. Aku sudah bilang. Ada hal penting?"
yang harus kita bicarakan. Silakan duduk. Laras mengambil tempat duduk di sofa utama, tempat yang biasanya ditempati ayah. Laras meletakkan tas Hermes Laras dengan pelan di meja marmer Carrara. Tepat di samping tas itu, Laras meletakkan amplop coklat tebal yang disegel. Amplop yang berisi kebenaran seharga 1,8 rupiah miliar. Ayah tampak gentar, ibu terlihat cemas, tetapi berusaha menyembunyikannya dengan sikap sok anggun. Santi hanya menatap Laras dengan campuran iri dan kebingungan. Aku akan mulai, kata Laras. Suaranya tenang, dingin, dan penuh otoritas. Mengenai donatur misterius, Laras mengambil amplop itu. Tirai panggung sandiwara keluarga siap ditarik. Laras mencondongkan tubuh ke depan. Matanya tajam, menatap 3 pasang mata yang penuh harap dan ketakutan. Ayah tampak seperti sudah tahu segalanya. Ibu berusaha keras terlihat tenang, dan Santi sibuk menghitung kemungkinan keuntungan. Selama 8 tahun, Laras memulai. Suaranya rendah, namun memiliki resonansi yang mampu memecah keheningan ruang tamu mewah itu. Kalian selalu berbicara tentang donatur misterius, rekan bisnis ayah yang dermawan, yang ingin beramal tanpa nama. Donatur yang membayar yuteng-yuteng kita, yang mendanai renovasi rumah, yang memastikan ibu bisa membeli perhiasan, dan Santi bisa menikmati liburan ke Maladewa. Ibu mengangguk perlahan. Ya, kami sangat berterima kasih padanya. Kami sudah lama ingin tahu siapa dia, agar kami bisa berterima kasih secara layak. Santi menyahut. Kukira kakak sudah tahu. Apakah dia akhirnya setuju untuk bertemu dengan kita? Apakah dia ingin berinvestasi dengan perusahaanku? Laras tersenyum. Senyum itu tidak menjanjikan kebaikan. Aku tahu, San. Aku tahu, Bu. Dan, ya, dia sudah setuju untuk bertemu. Kenyataannya, dia sudah duduk di hadapan kalian. Ibu mengerutkan kening. Laras, jangan bermain-main. Di mana dia? Di luar, di dalam mobil, dinasmu. Laras mengambil amplop coklat di meja dan memutarnya, memperlihatkan lak merah yang masih utuh. Donatur misterius ini sangat pemalu, Bu. Dia hanya ingin kalian membaca surat cintanya. Ini adalah surat cinta yang ia kirimkan dalam bentuk angka selama 96 kali kiriman uang. Selama 8 tahun, Laras merobek segelak dengan gerakan yang rapi dan mematikan. Laras mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal berlogo Bank Internasional yang telah dilegalisasi dan melemparkannya ke atas meja marmer. Kertas-kertas itu meluncur, mendarat tepat di antara cangkir porselen Limoges. Surat itu dari aku, Bu, kata Laras, tanpa emosi. Aku adalah donatur misterius itu. Keheningan yang terjadi terasa tebal, lebih berat dari beton yang menyusun fondasi rumah. Santi adalah yang pertama tertawa. Tawa yang terdengar sangat gugup dan meremehkan. Kak, bercanda, kamu pikir kami akan percaya? Kamu bahkan tidak pernah mau menceritakan pekerjaanmu dengan detail. Jangan-jangan kamu menipu ayah dan ibu dengan uang pinjaman. Uang pinjaman? Laras mengangkat alis. Silakan baca, Santi. Semua transfer dari rekeningku di Singapura ke rekening ayah, yang disamarkan sebagai dana investasi rekanan. Perhatikan totalnya, Santi. Ibu dengan tangan gemetar meraih dokumen teratas. Mata ibu terpaku pada kolom paling bawah yang dicetak tebal. Angka itu besar. Tidak mungkin salah. Total akumulasi transfer 8 tahun, 1,8 rupiah, 0,00. 1 miliar 800 juta rupiah. Wajah ibu yang tadinya angkuh, kini memutih. Seperti semua darah telah meninggalkan pembuluh darahnya. Ia menjatuhkan lembaran kertas itu, seolah itu adalah api. Santi merebut dokumen itu, matanya bergerak cepat memindai angka-angka. Tawa Santi hilang, digantikan oleh kemarahan yang membakar. Santi melihat detail transfer, pengiriman yang berulang, jumlah yang terus bertambah, yang sesuai persis dengan kronologi renovasi rumah, pembelian perabotan, dan pembayaran utang lama. Santi bahkan menemukan tanggal transfer
yang sesuai dengan pembelian tas Gucci Laras 2 bulan lalu, permintaan yang Laras somarkan sebagai bonus kantor. Ini tidak mungkin, jerit Santi, bangkit berdiri. Kakak, berbohong. Kakak direktur utama. Memangnya kakak tidak punya uang lain? Ini pasti uang perusahaan yang kakak curi. Kakak sengaja memalsukan dokumen ini. Memalsukan? Tas satu, silakan telepon manajer bank ayah, San, atau manajer perusahaanku. Balas Laras dingin. Uang itu murni gajiku. Dan aku tidak mencuri. Aku mendapatkannya dengan bekerja di luar negeri. Sementara aku ditinggalkan di rumah ini dengan janji palsu dan perbandingan menyakitkan. Laras kemudian menoleh ke ibu yang hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang. Ibu, ingat sofa beludru Milan yang ibu duduki? Harga Rp 20 juta, uang kiriman dariku. Ingat kalung berlian tetesan Dewi Fortuna yang ibu kenakan saat pesta Santi? Laras mengeluarkan sertifikat penilaian yang Laras dapatkan dari butik perhiasan tadi. Harganya Rp 35 juta. Dan ya, transfer terakhir untuk pembayaran cicilannya juga dari aku. Laras meletakkan sertifikat itu di sebelah dokumen bank. Jadi, selama 8 tahun, ibu mengenakan perhiasan yang dibayar oleh anak yang ibu sebut merepotkan. Ibu tinggal di rumah yang didirikan oleh anak yang ibu sebut tidak stabil. Ayah, yang sejak tadi diam, kini menundukkan kepala. Maaf Laras, ayah tahu, ayah selalu tahu. Tapi ayah tidak berani bicara. Laras menatap ayah dengan pandangan sedih. Ayah, aku merahasiakannya agar kalian tidak merasa berhutang. Aku ingin kalian bahagia tanpa merasa cemas. Tapi apa yang aku dapatkan sebagai balasannya? Malam itu, di pesta Santi, ibu berkata, kalau kamu seperti adikmu, rumah ini tak akan serepot ini. Untung ada Santi. Suara Laras bergetar untuk pertama kalinya. Namun kekuatannya tidak berkurang. Serepot ini, Bu, aku memberikan 1,8 miliar untuk menghilangkan kerumitan itu. Aku mengorbankan masa mudaku di negeri orang. Aku menunda S2. Aku menelan setiap sindiran, hanya agar Santi bisa menjadi pilar dan kalian bisa tenang. Apa kerumitan terbesarku, Bu? Belum menikah? Apa kerumitan terbesarku? Pakaianku yang tidak mahal? Ibu tersentak. Tatapan penuh penyesalan dan rasa bersalah yang mematikan kini memenuhi matanya. Ibu ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Santi, yang awalnya marah, kini berubah menjadi kesal yang mendalam. Kebenaran ini tidak hanya merusak citra dirinya di depan orang tua, tetapi juga menghancurkan narasi bahwa dia adalah satu-satunya anak yang berbakti. Jadi, kakak melakukan ini semua hanya untuk pamer, hanya karena kakak tidak tahan melihat aku dipuji? Serang Santi, mencoba membalikkan keadaan. Kakak merusak keluarga hanya untuk menunjukkan berapa banyak uang yang kakak miliki. Pamer? Aku merahasiakannya selama 8 tahun, San. Laras membalas, matanya memancarkan rasa lelah yang luar biasa. Aku tidak ingin uangku menjadi pilar kalian. Aku ingin kasih sayangku menjadi pilar kalian. Tapi, kalian memilih pilar yang salah. Laras menunjuk dokumen itu. 1,8 miliar itu adalah hargaku agar kalian bisa berhenti membandingkanku dengan stabilitas palsu adikmu. Dan sekarang, aku datang untuk menagih, bukan uang itu, tapi pengakuan. Laras mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak akan meminta kalian mengembalikan uang itu. Itu adalah hadiahku untuk kalian. Untuk melindungi kalian dari kehancuran masa lalu. Tapi, mulai hari ini, ada 2 hal yang akan berubah. Laras berdiri, berjalan menuju ibu, yang kini menangis tanpa suara, tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. 1, kata Laras. Suaranya kembali ke nada direktur utama yang dingin. Donatur misterius ini sudah pensiun. Tidak akan ada lagi dana bulanan untuk menutupi gaya hidup mewah kalian.
Bu, untuk cicilan perabotan Herm, atau untuk liburan Santi, kalian harus belajar hidup sesuai dengan pendapatan ayah yang sebenarnya. Laras, jangan. Ibu memohon, kita tidak akan bisa membayar cicilan itu. Itu konsekuensinya, Bu. Kalian punya rumah yang mewah. Kalian bisa menjual perabotan yang paling mewah, atau kalung tetesan Dewi Fortuna yang kubayar. Bukankah stabilitas itu yang kalian cari? Laras kemudian menoleh ke Santi. Dan Santi, kau Pilar, silakan pertahankan pilar itu dengan gaji manajermu. Aku tidak akan lagi menutupi setiap pengeluaran mewahmu, termasuk kartu kredit, atau bahkan isu perselingkuhan suamimu yang kusembunyikan dari ayah dan ibu dengan sedikit uang suap. Santi terhuyung mundur. Wajahnya merah padam. Kakak tahu? Aku tahu segalanya, San. Karena donatur misterius ini adalah direktur di perusahaan yang tahu bagaimana cara mendapatkan informasi. Aku membayar segalanya, termasuk kebohongan yang kalian ciptakan. Laras melangkah mundur, kembali ke sofa. Laras menatap ibu sekali lagi. Tatapan yang membawa beban 8 tahun kesendirian. Aku hanya meminta satu hal, Bu. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh rumah ini. Aku hanya butuh ibu mengatakan sesuatu yang nyata di hadapanku dan ayah. Aku hanya ingin ibu mengakui harga diriku tanpa membandingkannya dengan Santi. Ibu mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. Bibir ibu bergetar. Ibu tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali sedikit pun dari harga diri yang tersisa di hadapan Laras adalah dengan mengucapkan kebenaran yang pahit. Laras, ibu terisak. Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu karena ibu buta dan sombong. Maafkan ibu karena telah membandingkanmu. Kamu adalah pilar rumah ini yang sesungguhnya. Kalau bukan karenamu, kami sudah lama tidak punya apa-apa. Pengakuan itu, yang tulus dan menyakitkan, akhirnya memecah dinding es di hati Laras. Itu adalah harga yang sangat mahal, dibayar dengan 1,8 miliar dan 8 tahun air mata. Laras mengambil tas Herm. Laras, terima kasih. Bu, itu sudah cukup untukku. Sebelum pergi, Laras meletakkan sebuah kotak kecil berwarna merah di atas meja. Kotak itu berisi kalung The Celestial Star yang dibelinya di butik perhiasan. 5 kali lebih mahal dari kalung ibu. Itu hadiah perpisahan dari Bu. Kalung yang sesungguhnya pantas untuk ibu. Karena kalung itu tidak dibayar dengan utang, melainkan oleh seorang putri yang mencintai ibunya lebih dari yang ibu tahu. Laras menoleh ke ayah. Ayah, ini nomor telepon Arya, pengacaraku. Dia akan mengurus semua yang berkaitan dengan rumah ini. Aku harap ayah dan ibu bisa hidup bahagia dengan apa yang sudah kalian miliki. Laras berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Laras tidak menoleh ke belakang. Di belakang Laras, rumah megah itu berdiri, kini bukan lagi simbol status, melainkan monumen atas kebenaran yang dingin dan menyakitkan. Laras pergi, meninggalkan kemewahan palsu yang ia biayai. Dan akhirnya, Laras merasakan kedamaian dan pengakuan yang sesungguhnya. Laras tidak lagi merepotkan siapapun. Pintu gerbang besi tempat itu berderit saat ditutup oleh sopir Laras. Suara deritan yang ganjil dan memekakan telinga dalam keheningan yang tersisa. Di ruang tamu yang megah, ibu, ayah dan Santi ditinggalkan di tengah panggung yang baru saja dihancurkan. Ibu duduk terhuyung, air mata sudah mengering di pipinya, meninggalkan jejak riasan yang luntur. Di hadapannya tergeletak 3 benda yang menjadi penanda kehancuran. Dokumen bank tebal berisikan total 1,8 miliar, sertifikat penilaian kalung berliannya sendiri, dan kotak merah berisi kalung berlian The Celestial Star yang berkilauan. Kalung yang terakhir itu memantulkan cahaya lampu kristal, dan kini sinarnya terasa seperti ejekan yang menyakitkan. 1,8 miliar rupiah.
bisik ibu. Suaranya nyaris tidak terdengar. Laras, yang membayar semuanya. Santi, yang selama ini menjadi lambang stabilitas emosional, kini menunjukkan sisi aslinya, panik dan egois. Bu, kita harus telepon kakak. Dia tidak bisa begitu saja menghentikan transfernya. Santi mencengkeram lengan ayah. Gaji suamiku tidak cukup untuk membayar tagihan kartu kreditku. Apalagi cicilan perabotan Herm, ibu. Dia harus melanjutkan. Ayah, yang baru saja bebas dari beban rahasia selama 8 tahun, kini berdiri di tengah ruangan. Tatapannya menyapu setiap sudut kemewahan. Sofa beludru Milan yang mahal itu tiba-tiba terasa seperti jerat emas. Dia sudah memutuskan, San, kata ayah. Suaranya tenang, namun penuh kesedihan. Dia memberi kita hadiah 1,8 miliar untuk menyelamatkan kita. Dan imbalan yang kita berikan adalah rasa sakit. Sekarang, dia hanya mengambil kembali kebebasannya untuk tidak repot lagi dengan kita. Tapi ayah, cicilan perabot jatuh tempo besok dan tagihan catering pesta Santi belum lunas. Kalau kita gagal bayar, rumah ini akan disita. Ibu kembali panik. Bergegas mengambil kalung tetesan Dewi Fortuna miliknya. Kita jual ini, ayah. Ini yang paling cepat. Kita jual saja. Ayah memegang tangan ibu, menenangkan. Jangan, Bu. Kalung itu adalah satu-satunya barang yang kita miliki yang nilainya nyata, dan itu dibayar oleh Laras. Kita akan kehilangan itu juga. Kita punya cara lain. Ayah menunjuk sofa Milan. Kemudian lemari pajangan mahoni di sudut. Dan akhirnya pada gorden sutra yang menjuntai anggun. Kita menjual ilusi, Bu. Kita jual perabotan yang tidak perlu kita miliki. Kita jual semua yang dibeli dengan uang donatur misterius itu. Dan kita kembali ke perabotan lama kita. Hanya itu cara kita membayar utang dan mempertahankan rumah ini. Santi membantah keras. Menjual? Ayah gila. Apa kata kolega Santi? Apa kata ibu-ibu sosialita ibu? Kita akan jadi bahan gosip. Mereka akan tahu kita bangkrut. Ayah menatap Santi dengan tatapan yang tajam. Pertama kalinya dalam bertahan-tahan, ayah bersikap tegas kepada anak bungsunya. Biarkan mereka bicara, Santi. Apa yang lebih penting? Bisikan mereka di luar atau kejujuran kita di dalam rumah ini? Kakakmu sudah menunjukkan harganya, 1,8 miliar. Jangan lagi kita biarkan Citra mengalahkan akal sehat. Dalam keheningan yang pahit itu, Santi sadar gajinya sebagai manajer yang selalu ia banggakan hanya cukup untuk membiayai gaya hidup mewahnya sendiri, bukan untuk menopang seluruh kemewahan artifisial keluarga. Dia bukan pilar, dia hanyalah dekorasi mahal. Ibu mengambil kotak merah, membuka kalung The Celestial Star yang berkilauan di dalamnya. Laras memberikan kalung yang lebih mahal, bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai penutup transaksi emosional. Kalung itu terasa berat, bukan karena berliannya, tetapi karena penyesalan yang ia pikul. Kita akan menjual perabot itu, ya? Ujar ibu pelan. Akhirnya, dan kita akan pindah ke kamar lama Laras, kamar Santi. Kamar itu terlalu mewah. Kita akan pakai uang hasil penjualannya. Kamar Laras belum pernah direnovasi, jadi tidak ada yang perlu dijual. Ibu menoleh ke arah Santi. Tatapannya kini berubah. Tidak ada lagi puja-puji, hanya kelelahan. Santi, kakakmu benar. Kamu harus mempertahankan rumah tanggamu sendiri. Ibu tidak akan menutupi masalahmu lagi. Santi menundukkan kepala. Pilar itu retak. 6 bulan kemudian, di lantai 52 sebuah gedung pencakar langit di Singapura, Laras menatap cakrawala kota yang berkilauan. Pemandangan itu, yang dulu terasa dingin dan sepi, kini terasa seperti pemandangan kebebasan. Laras telah menjauh. Tidak ada lagi panggilan telepon yang berisi permintaan uang tersembunyi. Tidak ada lagi perbandingan yang menyakitkan. Laras akhirnya bisa fokus pada kariernya dan hidup tanpa beban emosional yang diciptakan orang tuanya sendiri. Laras menerima panggilan video dari Arya.
pengacaranya di Jakarta. "Halo, ya, bagaimana perkembangannya?" tanya Laras. Suaranya terdengar profesional, namun ada nada hati-hati yang tersimpan. Sesuai rencana Laras, mereka berhasil menjual semua furnitur mahal yang diimpor, termasuk sofa Milan, set meja makan, dan sebagian besar perhiasan ibu. Mereka menggunakan uang itu untuk melunasi semua cicilan dan utang yang mendesak. Mereka bahkan menjual mobil mewah ibu dan menggantinya dengan mobil yang lebih sederhana. Arya terdiam sejenak. Mereka mempertahankan rumah itu, Laras, berkat 1,8 rupiah miliar yang kau berikan 8 tahun lalu. Laras mengangguk, tanpa ekspresi. Dan bagaimana dengan rumahnya? Apakah mereka menjualnya? Tidak. Tapi mereka mengubahnya. Mereka mengecat ulang ruang tamu dengan warna yang lebih sederhana. Membiarkan lantainya kosong. Ibu sekarang sibuk merawat kebun belakang. Sesuatu yang tidak pernah ia sentuh saat ia sibuk dengan sosialita. Mereka sekarang lebih sering makan malam berdua di dapur lama, bukan di ruang makan Herme, es yang kosong. Arya menambahkan lagi. Dan Santi, dia kini sedang berjuang dengan keuangannya. Dia terpaksa menjual tas Gucci Naya dan pindah ke apartemen yang lebih kecil. Aku dengar dia bener-bener fokus pada pekerjaannya sekarang. Bagaimana dengan perhiasan ibu? Kalung tetesan Dewi Fortuna dijual untuk menutupi biaya pendidikan cucu yang mendesak. Kalung The Celestial Star yang kau berikan, Laras ibu menyimpannya. Dia bilang itu adalah satu-satunya pengingat tentang harga pengakuan dan kasih sayang yang sesungguhnya. Dia tidak akan pernah menjualnya. Laras memejamkan mata, menghela napas panjang. Rasa sakit itu masih ada, tetapi sekarang bercampur dengan lega. Tugasnya sudah selesai. Laras tidak hanya menyelamatkan mereka dari kebangkrutan, tetapi juga dari kebohongan yang mematikan. Terima kasih. Ya, kau boleh menutup kasus ini sekarang. Aku tidak akan menghubungi mereka lagi. Setidaknya untuk waktu yang lama. Laras, kata Arya, sebelum menutup panggilan. Apakah kamu akhirnya bahagia? Laras menoleh ke jendela, membiarkan sinar matahari sore menyentuh wajahnya. Ia tidak lagi memakai setelan kerja yang kaku, melainkan gaun musim panas yang nyaman. Aku tidak tahu. Ya, kebahagiaan itu mahal. Tapi, aku sekarang tahu bahwa 1,8 rupiah miliar itu bukan untuk membeli cinta mereka. Uang itu adalah harga yang harus kubayar agar aku bisa membeli kebebasanku sendiri. Laras menutup panggilan. Ia melihat ke meja kerjanya. Di sana, Laras menata dengan rapi foto-foto lama keluarga. Rumah yang reyot sebelum direnovasi, foto Laras dan Santi saat masih kecil. Di sebelahnya, ia meletakkan sebuah buku tebal yang ia beli di London. Biografi seorang wanita yang sukses, yang memilih untuk hidup mandiri dan tidak menikah. Laras tahu, jalan yang ia pilih adalah jalan kesendirian yang sesungguhnya. Namun, di atas segalanya, jalan itu adalah jalan kebenaran. Ia telah menjadi pilar terkuat. Bukan dari rumah mewah itu, tetapi dari kehidupannya sendiri. Dan Laras, untuk pertama kalinya, setelah 8 tahun, tersenyum tulus. Ia tidak lagi merepotkan siapapun. Ia telah menjadi dirinya sendiri.